Podcast sekolah. Buat yang mau lanjut sekolah. Halo. Yeay. Kita ini ya, mundur, retrospektif dari episode lalu. Oh iya Kalau iya. episode lalu kan udah cara milih jurnal sama cara submit manuskrip kan. Kali ini kita mundur dari Dari masukin jurnal ke tips menulis. Karena biasanya emang kita terlalu visioner. Udah milih-milih jurnal yang mau dimasukin apa nggak ada. Pilih dulu aja. Tapi Biasa ini kayak gitu. penting loh. Ini penting loh supaya nanti kan lu jadinya lebih paham style jurnalnya kayak gimana. Kayak orang bener aja kita. Oke. Padahal pengalaman nulis jurnal gue cuma sedikit. Nyakitu-kitu weh. Tapi justru justru yang pengalaman menulis jurnal yang lebih sedikit itu biasanya yang keterlibatan dalam proses penulisannya lebih besar. Oh Karena iya benar. semakin banyak lu publish manuskrip, ya, publish di jurnal, semakin sedikit kontribusi lu, ya nggak? Emang iya iya. Biasanya nama lu udah di akhir disebutnya. Yang cuma baca apa manuskripnya sekilas terus bilang, "Oh itu tolong diperdalam novelty-nya." Udah gitu doang. Ya, betul sekali. Jadi justru kita ini adalah orang yang tepat untuk memberikan tips, ya, karena kita Iya. masih level cacing cau ini. Iya betul. We're doing the heavy lifting nih. Oke, Denis, sekarang kalau misalnya nulis, nah, nulis itu apakah dimulai dari judul? Enggak sih. Iya, sama, Kadang-kadang gue juga juga. enggak. Dimulainya dari apa berarti? Dari Bismillah. Dimulai dari Bismillah dulu itu benar. Habis itu gue biasanya kalau nggak eh, material and method, gue biasanya result. Mhm, Karena gue sama. nggak pernah nulis sebelum ada result. Meskipun resultnya belum komplit 100%, tapi paling nggak kalau udah ada preliminary, terus gue yakin, oh ini bakal lanjut Hmm. kayak gini, nah itu gue baru nulis. Gue juga sama biasanya dari result atau dari metode. Kalau misalnya dari gue memutuskan nulis dari metode, itu artinya gue lagi males nulis result karena harus mikir. Kalau metode tuh udah nggak lagi mikir ya. Tapi kalau misalnya Iya. motivasinya lagi tinggi, gue mulai dari result. Nanti udah Oh. resultnya gue tulis, terus kadang kan kita jadi ngeh ya, oh ini kayaknya mestinya ada tambahan analisis ini nih. Biasanya sih kayak gitu gue. Bagus kalau bisa nambahin ini kalau nggak males. Kalau nggak males, iya sih, iya gue juga sama. Pokoknya gue nulis apa yang emang udah ada dulu gitu. Kalau Mm-mm. material metode udah jelas ada, result juga Mm-mm. udah jelas ada gitu. Terus, apakah mungkin nanti ternyata resultnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Iya mungkin, Ya, dan itu sering terjadi, bukan sering hanya terjadi. mungkin. Oh iya, dan pilihannya ya udah masukin emang kayak gitu terus dibahas. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya gue sih dengar kalau misalnya result kita nggak apa ya, nggak seperti yang dibayangkan atau misalnya kalau tes statistik terus apa sih istilahnya Tidak nggak signifikan, signifikan. heeh, Mm-mm. itu kemungkinan ditolaknya lebih tinggi katanya. Masih ada yang karena kalau misalnya secara statistik tidak signifikan, artinya tuh si editor tuh menganggap hasil lu berarti kurang kurang apa ya? Bukan kurang berfaedah, iya kurang berfaedah berarti. Tapi emang bener kurang berfaedah kalau misalnya belum Itulah, tentu. Itu tes nah itu. hipotesis bukan sih? Iya, itu sebenarnya tes hipotesis. Sebenarnya kan yang akan bisa memperkuat hasilnya itu nanti ya di pembahasan kan, gimana Mm-mm. pinter-pinternya lu ngebahas kan. Nah, ini kalau yang kayak begini supaya diterima editor berarti di abstraknya, pada walaupun hasilnya tidak signifikan, lu harus kayak masukin kalimat yang menarik yang menunjukkan bahwa hasil lu itu walaupun tidak signifikan tapi berfaedah. Oh, ada kontribusi. Ada Oh, kontribusinya. iya sih, gue sering denger itu sih. Sering denger kalau misalnya nggak signifikan, nggak akan diterima. Kadang ini emang harus pinter-pinternya storytelling sih kalau menurut gua. Iya sih. Soalnya, Mm-mm. oh iya, ngomongin storytelling, emang iya sih bener. Soalnya kan kalau misalnya kita nulis jurnal itu, diharapkan ada kontribusi, novelty, closing the gap. Mm-mm. Dan gue Mm-mm. sadar gitu, studi-studi gue tuh sebenarnya sebelumnya udah banyak. Eh, Cuma gue tetap aja mesti berargumen bahwa ini tuh ada novelty-nya gitu. Jadi ya emang oh, harus bisa ngewes ngemeng gitu. Oh, yang sebelum-sebelumnya kebanyakan di Eropa Barat, belum di Nordik. Ini gue presentasikan yang di Nordik. ya. Padahal ya keneh-keneh. Gitu gue tiba-tiba inget yang supervisor gua yang pas S2. Jadi kan dia nganalisis ternyata dapat hasilnya nggak signifikan ya. Hmm.
atau tidak sesuai dengan yang dibayangkan lah gitu. Nah, terus udah gitu pas gue udah lulus, gue ngecek publikasi dia yang terbaru dari yang project yang gue kerjain waktu S2 itu, akhirnya dia publish, terus ternyata judulnya ya, dia pinter banget. Jadi si gen yang kita teliti ini tidak berfungsi di jaringan ini, tapi di jaringan ini, gitu loh. Oh, jadi dia tetap menemukan positifnya ya. Ini tetap Iya. ada fungsinya loh di sini gitu. Heeh, heeh. Oh, Jadi iya gitu. dia bagus juga dari title-nya tuh supaya orang kalau misalnya mau ngecek si gen ini, lu jangan ngeliat ke adipose tissue, lu mestinya lihatnya ke liver kayak gitu loh. Jadi dari Oh, satu judul itu aja sudah terangkum. Ecan. Dan hasil dia yang melakukan di adipose tissue itu jadi tidak sia-sia karena lu bisa mempresentasikan hasilnya kan. The storytellingnya iya. Mm-mm. Kata gue teh, oh ini emang. Makanya gue dulu pas kalau setiap nulis manuskrip, gue seringnya ngeliat nyontoh yang punya dia, tulisan dia. Dia Oh, tuh cara stylenya. nulisnya kayak gimana. Oh. Ah, ini juga nih tips berikutnya. Lu bisa cari author yang style nulisnya lu suka kalau menurut gue. Karena kan gak semua orang bisa nulis ya kayak gue. Iya bener. Fafifu, 5 paragraf, padahal mah bisa 2 paragraf. Nah, jadi gue tuh pas awal-awal pertama kali nulis manuskrip, gue tuh selalu punya eh, PhD tesisnya si Mas supervisor gue Oh, waktu S2. Gue baca, oh gue suka nih cara dia nulis di paragraf yang ini, cara dia ngebahas result yang ini. Jadi gue tiru aja dulu. Gue pakai ininya Tung Desem Waringin, ATM, amati, apaan? tiru, modifikasi. Karena kalau misalnya lu nggak punya contoh kan lu nggak tahu ya gimana nulis yang Iya. enak kan. Mm-mm-mm. Terus udah gitu ya, ya itu karena gue suka dengan cara style nulisnya dia, ya udah gue coba ikutin aja. Iya sih bener. Iya. Kayak misalnya gue lagi ngerjain life cycle assessment buat waste management gitu. Gue Hmm. biasanya ada paling enggak satu artikel yang ngomongin life cycle assessment dan waste management. Terus gue lihat alurnya dia nyeritainnya gimana, Mm-mm. subsectionnya kayak apa gitu. Terus kayak kita udah ngomongin urutan nulisnya ya, sama gimana apa paling nggak memulainya lu bisa mulai dengan meniru dari yang style nulisnya lu suka. Iya. Tadi apa? ATM ya? ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, sekarang ngomongin introduction nih. Ini kan introduction Mm-mm. tuh yang pertama ya. Mm-mm. Tapi kenapa nggak ditulis pertama? Karena kan di introduction itu adalah justifikasi kenapa lu melakukan itu kan, gap ya. Gap, closing the Heeh. gap, kontribusinya apa? What have been known so far gitu ya. Iya, heeh. Makanya introduction ditulisnya mending yang paling terakhir. Dan dari workshop nulis yang gue pernah ikutin di Indonesia ya, bukan yang di sini, Hmm. mereka rata-rata yang udah nge-publish banyak pun mereka biasanya nulis introduction emang paling terakhir. Karena Soalnya susah susah gitu. sih. Iya bener susah. Gue mesti mikir ini novelty-nya apa ya, karena deep down gue tahu ini nggak novel-novel juga Iya, sih. bener. Inilah di mana storytelling lu lebih ini higher level Iya bener. dibutuhkan. Dan ini karena yang pertama kali dibaca juga kan setelah abstrak, Mm-mm. ini susah banget ini bikin supervisor gue mengiyakan juga sih. Pasti mereka ngomongnya, ini saya jadi masih belum tahu kenapa kamu ngerjain ini. Jadi apa tuh Pak? Kasih tahu dong. Kasih clue dong. Jangan cuma bilang saya nggak tahu jadinya kenapa kamu ngerjain ini. Tapi kenapa? Saya juga nggak tahu kata dia. Makanya kamu cari tahu. Terus abstrak malah justru lebih terakhir lagi ya. Iya, karena itu kayak rangkuman semuanya nggak sih? Apa ya? Kadang tuh yang suka bikin susah nulis abstrak itu kan harus menggambarkan keseluruhan isi, harus langsung menarik untuk dibaca. Jadi semua orang kayak langsung, ini tuh kayak teaser, ya kan? Abstrak Oh tuh iya kayak teaser. benar-benar. Di sepanjang teaser kan biasanya dia nyomot kan, nyomot the Oh iya bagian ini backgroundnya, sedikit, bagian terus ini sedikit. Iya ya. konfliknya, proses untuk menyelesaikan konfliknya kayak gimana. Ini persis deh kayak teaser sebenarnya. Iya benar-benar. Makanya terakhir 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 banget ya. Oke, terus tadi lu sebut novelty ya. Salah satu yang paling gampang untuk menunjukkan novelty adalah ini yang pertama kali dilakukan di negara ini. Lu kan tadi ngasih
Iya, Ininya kayak heeh. gitu kan. Heeh. Hmm. Kira-kira apa lagi nih? Kira-kira apa lagi ya? Gimana dong? Ini kan kita sudah memutuskan ngasih podcast ini, mesti kita bisa memberikan suatu feedback. Kita sendiri bingung. Coba netizen dibantu dong gimana nih? Atau bisa juga novelty, ini gue sedang sambil ini ya, sambil ngarang nih gue. Bisa juga lu tuh kayak memperbaiki workflow. Kayak gue kan sebenarnya lebih ke establish workflow-nya kalau gue tuh. Maksudnya gimana establish workflow itu? Karena kan gue mengintegrasi beberapa jenis data. Kalau misalnya analisis pakai satu jenis data aja itu tuh kayak udah banyak gitu kan. Nah, yang mengintegrasikan juga sebenarnya juga udah lumayan, lumayan banyak gitu. Nah, gue ceritanya adalah memperbaiki cara mengintegrasikan data ini kayak gitu. Ya itu bisa, itu bisa. Oh, atau kalau misalnya kan gue emang kerjanya kebanyakan tentang sustainability, terus Ah, kuantifikasi environmental impact. Sebenarnya argumen yang sering gue pakai adalah kalau kita mau tahu impact dari sesuatu, emang itu mm-mm. harusnya case by case. Karena case by case Oh, itu bisa berbeda dan kadang eh, sulit digeneralisasi gitu. Jadi iya tiap ada bener. case baru ya inilah novelty-nya karena case baru. Oh, ngomongin itu berarti bisa juga ada misalnya lu tuh novelty-nya lu tuh udah divalidated hasil data lu dengan sekian data lainnya. Itu juga bisa sih, ya Bisa. kan? Lu Heeh, memvalidasi heeh. hasil lu misalnya model yang udah lu bikin dengan data dari sekian studi atau dari sekian negara. Oke, nanti gue kalau pas nulis gue dengerin lagi ini supaya gue ingat. Reminder. Apalagi ya? Oh, kalau gue secara personal sih gue selalu ngejar draft pertama dulu. Jadi Mm-mm, maksudnya pokoknya tulis dulu aja, tulis bener, semuanya gitu. Karena pada akhirnya lu akan revisi lagi gitu, revisi, betul. revisi, revisi. Jadi yang penting ada draft pertama dulu. Mm-mm, Karena pertama biar ada sense of accomplishment, ya. terus biar ceritanya kelihatan gitu dari awal sampai akhir. Mm-mm. Daripada lu berusaha ngebenerin, oh ini satu paragraf di introduction mesti perfect, baru nanti gue akan pindah ke bagian lain gitu. Sama kalau gue kan kalau misalnya nulis version kan ada kalau draft pertama berarti yang versi 1.0-nya kan. Oh iya, Nah, gue kalau versi 0.1-nya itu justru malah kadang kalau misalnya menulis dengan kata-kata gue sendiri, gue tuh kadang nggak bisa. Karena kan gue biasanya udah punya guideline kan. Misalnya yang ah, tadi test PhD thesis-nya si Mas atau ah, dari satu artikel yang gue suka dia cara alurnya. Gue mm. copy paste dulu aja kalau gue mah. Oh, Jadi gue nggak parafrase, gue nggak ini. Yang penting gue ini dulu strukturnya jadi jelas dulu. Ini yang di kepala gue oh, udah muncul dulu gitu loh. Soalnya kalau misalnya nunggu ada kata yang keluar dari otak gue makin lama. oh, berarti lu ngambil kayak rangkanya tapi dari orang lain gitu ya? Ya itu, jadi gue amati dan tiru dulu, belum sampai modifikasinya. Gue baru sampai meniru dulu itu yang AT dulu eh, ya. ya AT dulu gue. Kan sudah mengamati nih dari beberapa contoh nih, gue tiru nih. Itu adalah yang versi 0.1 gue. Oh, Nanti yang 0.2-nya baru mulai yang modifikasi, tapi masih belum koneksi satu sama lain kan. Karena kan gue cuman asal copy paste. Jadi mhm. biasanya strukturnya udah ada, tapi koherennya biasanya belum ada biasanya. Oh, nggak nyambung ya yang dari sini ke sini. Heeh. Nah itulah 0.2 gue baru memodifikasi dulu, terus nanti baru 1.0-nya adalah gue udah selesai ngeparafrase dan juga membuat itu lebih koheren, itu adalah versi 1.0 gue. Oh, iya 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 itu bisa jadi tips juga itu. Hmm. Nah terus udah gitu, selain yang tadi abstrak yang menarik, ini juga yang gue sudah rasakan selama beberapa bulan terakhir sampai gue tuh ya Allah ini kenapa sih membahas satu figur ini kagak beres-beres udah hampir sebulan. Yaitu adalah bagaimana cara menghasilkan figur yang cantik. Ini juga gue masih basic banget. Gue selama ini masih pakai Excel aja gitu. Dengan Di warna khas XL oranye biru. nah, di area research gua katanya ya yang gua denger-denger katanya kalau misalnya figur lu udah kelihatan dibuat dari Excel itu kayak auto reject sama editor katanya gitu masa.
Jadi gue tuh Oh, dari kemarin tuh kan nggak paham ya. Dia tiap kali bilang, "Eh, editor kalau ngelihat figur kamu kayak gini, ini sih langsung auto reject gitu. Tidak oh dia akan, bilang gitu. Hah? Dia bilang ini tidak akan dikonsider ini, katanya gitu. Kan gue jadi pusing ya, kayak gimana sih? Dia mau. Dan emang jadi si figurnya itu bukan cuman kelihatan estetik, tapi emang informatif. Oh, jadi orang kayaknya begitu ngeliat langsung, oh ini teh ini gitu. Mm-mm. Nah, berhubung kita berdua sama-sama tidak tahu cara bikin figur yang cantik gimana, ini tidak akan menjadi topik podcast sekolah di episode berikutnya ya. Kita cuma Paling nggak, ngasih tahu. paling nggak netizen tahu gitu. Paling nggak Ini tuh netizen penting tahu. gitu. Iya. Nah, itu jadinya salah satu yang mungkin ini mah berarti udah next level sih, tahapan berikutnya sih, bukan cuma nulis. Betul, betul. Nah, yang masih ada kaitannya dengan nulis adalah cara menulis judul. Ah, milih judul ya, Bo. Iya, gimana yang clickbait material. Iya sih. Gue soalnya pernah juga dimarahin sama ini, sama apa namanya reviewer, gara-gara judul gue katanya kurang bombastis. Gue kan sebel. Masa judul gue harus bombastis, isinya apa, judulnya apa? Kan gue sering marah-marah sama Detik Hot. Masa sekarang gue harus menjadi Detik Hot gitu kan? Hmm, Mestinya lu ngomong figur 5 bikin kaget. 20 fakta mengenai Harry Potter. Nomor 8. Kan goblok. Eh, yang terakhir nih, yang terakhir yang kadang suka dilupakan adalah referensi. Oh iya benar, pakai reference management software. Software reference, ya itulah pokoknya. Ya, ada pilihannya beberapa, ada Zotero, ada apa Mendeley, Mendeley, Notepad ya. Notepad Enot, atau apa? Enot. Mm-mm. Endnote. Terus ada apa lagi gitu. Jadi akhirnya gue sih pilih mana yang paling gampang terintegrasi dengan Word. Hmm. Makanya gue Mm-mm. pakainya Mendeley. Dulu Endnote terintegrasi, tapi gue nggak tahu kenapa sekarang nggak ada ya ads-onnya. Nggak tahu gue Enot tuh bukannya berbayar nggak sih? Nggak ya? Mungkin karena dibayarin kampus kali gue. Gue juga pakainya Mendeley sih. Cuma Mendeley gratis juga kan emang. yang rada repot itu pas kerja bareng sama orang lain, terus dia kebetulan pakai Zotero apa-apa gitu beda. Ya Terus nggak benar-benar gak apa ya match. kayak nggak match. Mm-mm, mm-mm. Nah ini makanya kenapa yang di kampus gue bilangnya sesuaikan dengan yang digunakan oleh supervisor karena nanti tergantung si supervisor itu dia pakai reference softwarenya yang mana kan susah ya kalau dia mau ngedit atau apa. Mm-mm, mm-mm. Kayaknya udah lengkap ya ini mulai dari abstrak, Mm-mm. introduction, metode ya metode nggak kita bahas ini lah ya karena kan metode mah udah lebih Itu tergantung, straightforward lah ya. iya udah pasti ada lah masing-masing. Setiap orang Mm-mm. udah ada. Results, discussion mah silakanlah itu ini sendiri. Terus referensi, ya berarti sudah ya. Iya kayaknya udah tercover semuanya. Mm-mm. Atau misalnya ada yang dengerin gak sih? Nggak tahu ya nggak apa-apa lah. Gue kan sudah tidak ingin bersaing dengan Atta, sudah tidak mungkin terjadi. Ya, misalnya yang dengerin punya tips lain selain yang kita bahas di sini dalam menulis manuskrip, bisa tulis di Iya komen. betul. Oke deh, sampai jumpa di podcast berikutnya. Podcast sekolah. Buat yang mau lanjut sekolah. Dadah. Dadah.